Record dulu. Ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang telah memberikan selalu waktu kepada kita untuk bisa melihat segala peluang yang positif dengan hati yang jernih dan positif juga bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang positif juga dan bisa berpikir dan merasakan yang positif-positif itu semua adalah anugerah yang terbesar dan terbaik dari Allah Ta'ala. Termasuk salah satunya kita bisa masuk di room Zoom meeting APMI ini. Ya. Ini selamat datang. Ini edisi awalan ya, edisi perdana nih, Insya Allah. Edisi perdana untuk kita sebelum Kopdar. Nanti biar kita tarik Kopdar tuh, Ustadz Ismail ke Jakarta. Ya Allah. Alhamdulillah untuk pertemuan awalan ini kita santai aja ya. Mari kita sama-sama Ya, saya terima kasih. eh, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tanggal 14 Juni tahun 2025 ini, di hari Sabtu ya, di hari Sabtu, Insya Allah kita kedatangan tamu istimewa, Masya Allah, dari International Open University, Masya Allah, Ustadz Ahmad Gifar, Masya Allah. Rasanya beda itu ya, kalau ketemu langsung walaupun di Zoom itu, kalau cuma di WA itu, di grup itu gimana, ya, tapi setelah ketemu tuh, Masya Allah, beda. Itu beda, ada semangat lain gitu, Masya Allah ya. Kalau yang ini Ya Ustaz. silakan tidak apa namanya, boleh memperlihatkan wajahnya yang jamil-jamil, silakan yang tidak ada uzur. Itu Pak Ade Gunawan dari tadi. Hmm, ya, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Nah, terima kasih juga pada Ustadz Ismail Bika sebagai founder gitu kan bahasanya, sebagai yang oleh Allah tunjuk untuk merintis APMI. APMI itu apa sih gitu kan? APMI itu banyak ya. Google itu saya cari Google banyak banget. Aliansi Ya, ya. Pengusaha ya Masyarakat Islam Indonesia. Islam. APMI ya. Jadi kita harus segera ini nih, harus segera dibuat itu APMI sebelum yang lain itu insya Allah. Baik, sebelum ke apa namanya acara dari yang paling penting ada dari eh, apa namanya nih IOU ya, Universitas apa namanya terbuka internasional. Jadi Syekh Dr. Philip kalau tidak salah ya. Ini jauh ini ya, jauh insya Allah. Dan ustadz-ustadznya pun juga pengajarnya pun juga, aduh, masya Allah gitu ya, keren-keren yang saya tahu itu. Kalau pas diskusi keren, insya Allah. Nanti mudah-mudahan dengan adanya Ustadz Ahmad Difar nanti bisa memberikan peluang-peluang atau info-info yang sangat dibutuhkan oleh kami, gitu kan. Barangkali ada beasiswa yang khusus, spesial untuk yang ikut dengan APMI itu apa, gitu kan. Kita rayu aja nih, hadirin kita rayu aja Ustadz Ahmad Gifar biar keluar tuh semuanya itu. Ya, kita tarik gitu ya. Beasiswanya apakah yang bisa di ini ya. Kita sebarkan nanti biar masuk ke APMI terus nanti dapat beasiswa yang insya Allah bisa meringankan masyarakat kita atau anak-anak kita atau siapapun lah yang berminat untuk belajar kembali studi Islam lewat jarak jauh insya Allah. Ya, baik. Sebelum ke acara inti Ustadz Ahmad Gifar, kami mohon kepada Ustadz Ismail Bika selaku Ketua APMI ya untuk membahas APMI itu apa sih sebenarnya gitu kan. Bingung gitu. Kalau orang yang apa APMI itu apa sih gitu. Visi misinya apa sih APMI itu mau ngapain di Indonesia ada tiba-tiba ada gitu. Terus setelah itu programnya apa saja? Apa manfaatnya buat buat masyarakat Indonesia? Gitu. Kita harus tahu dulu nih gitu. Grup kita itu sudah berapa Ustaz? 900 ya?
Ya, kurang lebih 900, Ustaz. Masya Allah, habis 1.000 tuh. Nah, gitu kan. Ya, Nah, di chat grup ya. tuh hanya beberapa orang Ah, saja itu karena mungkin masih malu-malu gitu kan. Takut salah, ini ya. gimana gimana. Kita buat insya Allah bareng-bareng bersama-sama. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Di sini semuanya sama. Tidak ada yang paling tidak ada. Itu kita Betul, sama-sama betul. bareng-bareng memajukan dunia Islam termasuk masyarakat Indonesia insya Allah. Nanti kita hadirkan kita kerjasama Ustaz Ismail ya. Dari APMI banyak sekali tuh. Nanti banyak sekali kita pasang semua logo-logonya. Bahwasanya APMI itu serius. Insya Allah. Baik, Ya, silakan. Ini yang dari ini selamat datang yang baru bergabung dari siapa ini? LCB. Ya, selamat datang ya. Assalamualaikum, Bapak yang baru bergabung. Pak Mukhlis, boleh ininya wajahnya, silakan semuanya yang tidak ada uzur wajahnya untuk dibuka saja. Gitu. Kami persilakan Ustadz Ismail Bika dari Makassar. Oh, jauh tuh, Masya Allah. Dari ya Allah. Makassar, dari Ya Allah. Malang, dari Banten, dari mana lagi nih? Banyak, dari Depok. Banyak sekali ini ya. Dari Depok. Masya Allah. Silakan, ini persilakan, tafadhol, Ustadz Ismail. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Wah, Allah takdirkan kita semua yang sempat hadir di Zoom meeting. Tentunya ini adalah eh, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat luas yang mana ada kurang lebih 900 di grup pusat kita undang, namun hanya hitungan, ya boleh dibilang hitungan jari yang Allah gerakkan hadir di Zoom malam ini. Tentunya ya kita berharap dari pertemuan ini memberikan maslahat, manfaat yang seluas-luasnya secara pribadi, keluarga, dan masyarakat luas di seluruh Indonesia. Eh, Sebelum saya sampaikan terkait ADMI, eh, kami banyak mengikuti salah satu komunitas ya, atau beberapa komunitas yang mana komunitas-komunitas ini ada yang dipelopori oleh Muslim sendiri, ada juga yang eh, bukan Muslim. Namun kesimpulannya kedua komunitas tersebut semuanya memberikan manfaat, memberikan uh, peluang yang sangat besar atau peluang yang sangat bagus. Namun dari hal itu kami mempelajari ada yang lemah atau ada yang kurang dari situ. Ya, komunitas-komunitas atau pengusaha-pengusaha atau lembaga-lembaga yang mengadakan bimbingan, training, mentoring dan seterusnya itu sangat bagus. Bahkan itu tidak sedikit yang berbondong-bondong mengikuti komunitas itu. Kenapa? Karena mereka langsung merasakan manfaatnya. Ya dalam tanda kutip ya, manfaat yang saya maksud di sini adalah manfaat secara duniawi. Ya, kenapa tidak? Mereka diberikan peluang penghasilan. Mereka diberikan ruang bagaimana bisa mendapatkan profit, mendapatkan peluang usaha, mendapatkan keuntungan. Ya, tentunya orang semua senang karena diberikan peluang itu. Ada yang sifatnya free, ada yang sifatnya berbayar. Ya,
tentunya dari sisi benefit berbeda dengan yang berbayar dengan yang free. Nah, dari situ kami mengambil sebuah pelajaran, mengambil hikmah bahwa sesungguhnya kita, ya khususnya umat Islam, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah untuk kehidupan kita, tetapi perlu kita pikirkan ada yang lebih perlu kita perhitungkan. Ya, ada yang lebih perlu kita perhitungkan. Apa itu? Yaitu keselamatan dunia akhirat kita. Keselamatan dunia akhirat kita. Kita bekerja, apakah kerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, dan lain-lain sebagainya, itu bisa menjadi penopang atau menjadi sebab-sebab kita selamat akhirat kita, dunia akhirat kita. Nah, dari situ kami secara pribadi muncul ya ide atau gagasan. Insya Allah kedepannya kami akan buka ruang ya atau komunitas yang mana di dalamnya orang-orang sudah kita perhitungkan untuk keselamatan, kesuksesan dunia akhiratnya. Nah, jadi sebelum masuk ke ADMI, kami buat dulu namanya IDMI. Ini dasar sebelum masuk ke ADMI. Jadi IDMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Grupnya tempo hari sudah hampir ribuan juga. Hampir ribuan anggotanya. Tapi kalau perjalanan waktu di grup ini tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena ada salah satu ya, orang-orang yang niatnya jahat atau diistilahkan pelaku hacker itu eh, apa ya berpura-pura masuk ya berlagak manis untuk dijadikan admin melalui admin yang lain bukan saya. Nah, akhirnya dimasukkanlah ditambahkanlah sebagai admin. Setelah jadi admin, wah ini kan sudah punya senjata, dia sudah bereaksi di dalam. Dia keluarkan semua admin lain, kemudian dia yang pegang kendali grup itu. Asalnya sebenarnya kalau admin utama itu tidak bisa dikeluarkan. Tapi seingat saya, sepertinya nomor satu yang saya pakai membuat itu sudah tidak aktif di grup itu. Jadi kita yang lain bisa dilensir semua. Nah itu eh, sebabnya kenapa kita dikeluarkan. Nah dari situ kami buat grup lagi, masih masih grup baru masih namanya ITMI. Nah sambil sambil jalan ternyata kita diserang oleh beberapa pihak, termasuk ya, teman saya sendiri, LinkedIn saya, senior saya, kakak LinkedIn saya. Dia sudah pakai kata IPMI ini, Ikatan Penulis Muda Indonesia. Uh, karena saya tidak berpengalaman dari sisi hukum, legalitas hukum, saya masih saya abaikan. Masa sih? Ini kan beda, bukan pengusaha, ini penulis. Ikatan Penulis Muda Indonesia. Saya kan Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, tapi berjalan waktu, tetap kami cari tahu. Nah, akhirnya saya teringat ada teman yang memang di uh, hukum ya, praktisi hukum. Nah, saya hubungi, saya konsultasi, ternyata betul ketika kita sudah berorganisasi atau berlembaga dan itu sudah diklaim lebih awal itu nggak bisa kita ini. Jadi ya sudah mulai dari situ kami mulai menyadari bahwa ini
tidak bisa main-main kalau orang sudah klaim lebih awal. Akhirnya kita ganti. Kami diskusi dengan teman-teman lain untuk eh, melegalkan ini. Kita cari apa yang pas. Akhirnya beberapa masukan kami ajukan ke notaris, ternyata masih ada yang mirip, jadi tidak bisa di ATC. Lanjut cerita, kemudian kita cari lagi. Akhirnya ada yang ngajukan, kita coba pakai aliansi, jangan pakai ikatan, aliansi pengusaha masyarakat Islam. Jadi lebih mengakar, bukan aliansi pengusaha Muslim Indonesia, tapi aliansi pengusaha masyarakat Islam. Akhirnya itu yang kita ajukan ke notaris. Setelah proses pengajuan dan diteruskan ke Kemenkumham, akhirnya disetujui. Dan itulah yang sampai hari ini kita pakai. Jadi ATMI, Aliansi Pengusaha Masyarakat Islam. Dan alhamdulillah itu dinotariskan dari tahun 2023. Nah, SK-nya terbit di Oktober 2023. Jadi alhamdulillah dari sisi legalitas ATMI kita sudah ada, tinggal kita lengkapi apa yang belum lengkap, dan kami harapkan insya Allah kehadiran kita, keterlibatan kita semua di sini mudah-mudahan bisa saling melengkapi, bisa saling menyempurnakan apa yang kurang atau apa yang belum sempurna di ATMI ini. Karena terus terang ATMI bukan apa ya, bukan pribadi ya. Kami hanya membuka ruang, membuka kesempatan saudara-saudara kami seluruh Indonesia, siapapun yang mau terlibat, ayo silahkan kita ambil peran di ATMI. Nah, jadi yang mendasari kami itu bahwa ATMI ini terbentuk ada yang mendorong kuat, ya, ada yang mendorong kuat. Ya seperti pengalaman yang sebelum-sebelumnya, ternyata tidak cukup kalau kita memberikan solusi ekonomi umat. Tidak sampai di situ. Kalau di luar sana sudah banyak bertebaran. Sangat banyak di luar sana yang memberikan edukasi, memberikan mentoring, memberikan peluang macam-macam. Dari praktisi digital, praktisi pokoknya macam-macam. Nah, itu banyak sekali. Namun tidak sampai di situ. Ketahuilah sahabat ATMI, mohon izin saya sapa ya, sahabat ATMI, sesungguhnya kita ini berusaha bagaimana kita bisa memetik hasilnya dunia dan akhirat kita. Nah, jadi salah satu yang mendorong kami untuk apa namanya, merintis atau menggagas ATMI ini, yaitu bagaimana kita semua yang ada di ATMI, bahkan yang belum tersentuh ATMI, itu mereka mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, tentunya kami sudah memperhitungkan bahwa manfaat ini untuk berlaku dunia dan akhiratnya, atau yang disebut dengan manfaat aset atau investasi akhirat. Di mana ketika kita bergabung di ATMI, itu kita sudah mempersiapkan backup, ya, investasi akhiratnya. Contoh misalnya, eh, malam ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari kampus berskala internasional, International Open University atau IOU. Nah, ada yang pernah bertanya, apa bedanya kalau saya gabung, saya daftar kuliah langsung ke IOU atau melalui dengan ATMI? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi saya jawab, ya tentunya sangat jauh beda. Sangat jauh beda ketika daftar di IOU
melalui ADMI atau dengan langsung ke IOU. Di mana bedanya? Ya, kalau dari sisi pembiayaan, ya itu tidak ada bedanya. Tetapi pembedanya adalah ketika bergabung atau kuliah melalui jalur ADMI, ADMI sudah mempersiapkan backup investasi akhirat mereka. ADMI sudah menyiapkan investasi akhirat mereka, atau saya katakan ladang amal jariah untuk mereka. Tentunya setelah selesai kuliah bisa berkelanjutan, ya bukan di masa kuliahnya saja, tetapi setelah kuliah, selesai kuliah itu akan berlanjut terus, ya, kebaikan-kebaikan ladang amal jariah mereka. Sekalipun misalnya mereka sudah tidak di ADMI, sudah selesai kuliah misalnya, tetapi sudah tidak aktif juga di ADMI misalnya, maka dia tetap mendapatkan aliran kebaikan demi kebaikan yang sudah diprogramkan oleh ADMI. Apa sih programnya ADMI? Ya, programnya ADMI insya Allah banyak. Tapi uh, dalam hal ini kami sampaikan satu hal dulu, yaitu program kerjasama antara ADMI dengan IOU. Dengan izin Allah, ke depannya ADMI akan menjembatani beberapa calon mahasiswa di seluruh Indonesia dengan memberikan fasilitas benefit keuntungan dunia akhirat mereka. Jadi mereka sudah mendapatkan pendidikan yang fleksibel, pendidikan yang terjangkau dan memudahkan mereka. Kemudian mereka juga sudah mendapatkan ya backup income akhirat mereka. Seperti itu salah satu gambaran-gambaran tentang ADMI, dan malam ini kita banyak sharing-sharing aja. Saya mungkin saya kembalikan dulu ke Ustadz Sofyan selaku MC atau moderator malam hari ini. Untuk sementara itu dulu, nanti kita sharing-sharing lagi lebih lanjut. Karena tidak kalah penting juga malam ini akan info penting atau materi penting yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Gifar, dan inilah salah satu manfaat ya kehadiran kita di Zoom ini. Dan saya perhatikan yang hadir malam ini alhamdulillah lebih 10 orang, dan 10 orang ini bisa menyamai dengan 100 bahkan 1000 orang. Amin. Kenapa? Karena kalau ini serentak 10 orang bergerak aktif, itu jauh lebih penting, jauh lebih hebat dibanding 100 atau 1000 yang hanya diam-diam atau pasif. Saya kira itu dulu sebenarnya Ustaz Sofyan, nanti kita Baik, terima kasih Ustaz Ismail Bika yang sudah menjelaskan, mendeskripsikan APMI Indonesia itu apa. Ini beliau nih heran juga saya. Beliau itu orang Makassar. Biasanya orang Makassar itu intonasinya gimana gitu kan? Karena beliau ini orang apa guru, jadi kalem bicaranya itu lembut itu. Aneh juga saya orang Makassar biasanya wah api-api itu. Masya Allah. Baik, terima kasih. Suka-suka, terima kasih. Baik, baik. Tanpa nunggu lama lagi waktunya nih, saya langsung serahkan saja untuk tamu spesial kita nih dari kampus jauh-jauh ini ya. Kalau tidak salah dari Tanzania ya, kalau tidak salah ya. Iya betul, jauh-jauh tuh, masya Allah itu hadir loh, itu hadir untuk kita semuanya ini. Silakan nanti dikupas itu kan, ditanyakan, mumpung ada perwakilan. Jangan-jangan beliau ini direkturnya di Indonesia nih, gitu kan? Itu tidak tahu. Silakan Ustadz Ahmad Gifar, mohon untuk pencerahannya dan informasi dari kampus jauh namun di sana. Insya Allah, tafadhol. Oke, siap, Ustaz. Izin share screen sebentar ya. Ada satu poster yang mungkin bisa Silakan, silakan. dibagi atau kita bisa pahami semua. Oke, Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi wa kafa, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah dan dilanjutkan dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati, yang perlu di-mention di sini ada para asatidz semuanya ya, khususnya wabil khusus Ustadz Ismail Bika yang telah banyak memberikan ide, kesempatan dan lain sebagainya agar kita semua bisa saling bertaaruf setidaknya, bisa saling mengenal, bisa saling belajar, bisa terus bertambah, bisa terus berproses dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, izinkan mungkin saya singkat saja, insya Allah, nggak yang komprehensif. Tadi juga mengingat tadi disampaikan bakal terus continue seperti itu ya. Semoga bisa istiqomah dan mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain yang memang mengundang orang yang memang ahli gitu ya. Mungkin kenapa saya bilang mengaku saya juga tidak ahli di sini karena memang saya bagian dari keluarga besar IO-nya itu sendiri. Maksudnya bukan pemimpin seperti itu. Perkenalkan dulu, mungkin ta'aruf dulu Ustaz ya. Nama saya Ahmad Gifar Ramadan dari Kota Malang. Saya bekerja di sini di staff IOU Partnership. Saya sering berkomunikasi dengan Ustadz Ismail Bika karena memang APMI ini sudah secara resmi, Ustadz ya, sudah menjadi bagian dari keluarga besar IOU, sudah bermitra secara official. Walaupun memang entah dari kami juga masih ada banyak salahnya. Sekali lagi kami masih belajar, masih terus belajar, masih terus mencoba untuk menutupi dan lain sebagainya. Juga dari APMI juga kita selalu berkomunikasi lah, mencoba setidaknya untuk mencoba menutupi itu. Eh, saya sendiri kuliah baru selesai juga tahun lalu, kuliah di Islamic Studies di jurusan keagamaan di Pakistan, jurusan Usuluddin seperti itu. Di sini insya Allah saya akan membagikan sedikit Ustaz tentang para asatidz sekalian ya, tentang IOU itu apa, mengapa harus IOU, keadaannya seperti apa, hari ini kegiatannya yang bakal dijajaki itu apa dan sebagainya. Khususnya nanti juga di akhir mungkin kita akan membahas potensi-potensi beasiswa ya, karena memang tadi kata Ustadz Ismail kan di sini 10 orang tapi mewakili 100 orang atau 1000 orang seperti itu ya. Jadi harapannya di sini influencer-influencernya seperti itu. Nah, itu juga harapannya juga bisa kita bersosialisasi karena tadi disampaikan oleh Ustadz Ismail Bika cukup dalam ya mengenai alasan kenapa API ini berdiri, sejarahnya dan filosofinya lah, latar belakangnya gitu ya. Sangat sangat dalam gitu saya pikir dan itulah alasan utama APMI dan IOU juga bekerja sama gitu. Tidak hanya masalah profit saja tapi juga masalah tujuan dan fokus yang ingin dikerjakan bersama. Toyib, para aset sekalian, di sini mungkin kita akan mencoba memulai dari latar belakang atau tentang IOU itu sendiri. IOU sendiri atau singkatan atau kepanjangan dari International Open University adalah sebuah kampus terbuka berskala internasional. Kampus terbuka ini bukan hanya UT gitu ya, universitas terbuka yang sudah hadir memang puluhan tahun di Indonesia, sekitar 40 tahun kalau nggak salah ya. 40-30 tahun, cuman universitas terbuka ini eh, berbasisnya internasional seperti itu. Karena memang Open University ini sudah cukup lama sebenarnya ya. Pertama di Amerika, di Barat awalnya, di Inggris dan lain sebagainya. Nah, ini merambah. Kebetulan tokoh atau pendiri utama dari IOU ini adalah orang Amerika, Kanada. Beliau adalah Dr. Bilal Phillips ini ya, yang di sini yang memakai sorban merah ini ya. Nah, beliau adalah keturunan Jamaika, Kanada. Beliau lahir dari keluarga Nasrani. Kebetulan beliau ini dari keluarga Kristen mempunyai teman atau orang yang membantu di rumah atau ada waktu itu ada mahasiswa Indonesia yang ada di Kanada.
Nah ini ngekos gitu tanda kutip ya, ngekos di rumahnya Dr. Bilal ini, dan beliau Muslim yang datang dan mengajarkan dan memperlihatkan Islam yang baik loh. Hingga pada akhirnya Dr. Bilal ini mualaf dan akhirnya mengambil kuliah di Saudi seperti itu. Nah, dan beliau sekarang sudah menjadi ulama yang cukup besar gitu ya, yang dipahami oleh banyak orang. Beliau memiliki cita-cita untuk memberikan akses kepada seluruh umat Muslim di seluruh dunia, khususnya di jenjang perkuliahan seperti itu. Nah, maka dari itu, IOU itu sendiri sebenarnya kita punya program A Million Scholarship kalau tidak salah, Million Scholarship atau A Thousand Million Scholarship kalau nggak salah. Jadi targetnya 1000 beasiswa untuk para mahasiswa yang ada di Afrika. Nah, kenapa memang memilih Afrika? Bahkan beliau sendiri bukan bukan lahir dan besar di sana ya. Walau memang ada keturunan Jamaika, karena memang beliau ketika berkomunikasi dengan teman-temannya di Saudi, ketika berkelana di seluruh dunia, beliau melihat umat Muslim ini yang paling kurang pendidikannya adalah di daerah Afrika sana, seperti itu. Tapi semakin tahun semakin berkembang dari 2007 ya. Jadi semakin tahun semakin berkembang, tahun 2018, 2017 lahirlah IOU Indonesia seperti itu. Jadi program yang sudah ada berjalan di dunia, setelah itu tumbuh dan besar di Indonesia dari tahun 2018. Mungkin seperti itu. Itu singkatnya. Jadi IOU itu sudah ada cukup sejak lama, tapi di Indonesia ini baru berapa tahun? 6 sampai 7 tahun. Efektifnya mungkin setelah Corona. Jadi awalnya memang struggle sekali, tapi setelah Corona berkembang cukup pesat. Nah, sampai hari ini mahasiswa kita sekitar 6.000. Tahun lalu saja semester semester lalu kita dari IOU berhasil mengajak atau invite mahasiswa baru sekitar 1.300 orang. Insya Allah target kita eh, semester ini sekitar 3.000-an orang. Insya Allah mudahkan ya. Pastinya dengan Ustadz Ismail di sini ada banyak IPC lain. Kita harap semuanya bisa mengambil peran di sini, menang bersama IOU di dunia dan di akhirat seperti itu saja. Oke, baik. Nah di sini ada beberapa hal dasar mengapa IOU ini perlu dijadikan rujukan tempat kuliah seperti itu ya. Nah, di sini seperti pada umumnya, kuliahnya berbasis online. Bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, seperti itu ya. Jadi, apakah bukannya kalau online itu harus ikut Zoom meeting seperti ini ya? Seperti itu ya. Jadi kan kalau artinya kan tidak bisa di mana saja dan tidak bisa kapan saja, gitu ya. Nah, di sini kalau di IOU ini materi martikulasinya, tadi Ustadz Sofyan juga sudah merasakan ya, berarti ya, di MAIS ya. Sudah. Eh, sudah sudah senior berarti. Oh, Nah, senior di sini banget. martikulasinya yang umumnya adalah video, begitu Ustaz ya. Video yang bisa di-download atau bisa di-stream gitu, seperti itu. Yang memang materinya berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, ada translate-nya, seperti itu sejauh yang saya pahami ya. Nah, seperti itu. Jadi maka dari itu ini bisa menjadi sarana. Karena data yang kami kumpulkan daripada IPC, itu target mereka yang mereka ajak untuk masuk ke IOU itu tidak hanya anak teman-teman atau teman-teman yang lulus SMA saja, tapi span range umurnya itu dari sekitar umur 18-19 atau lulusan SMA sampai umur 40 tahun. Data yang kami kumpulkan itu malah justru 40-50% itu justru dari orang-orang yang sudah berumur 20, 30, 40, bahkan 50 tahun. Ada yang kemarin di Sunda Kelapa itu udah umur 50-60 tahun, udah cucunya udah 2, kuliah lagi, gitu, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi kabar yang baik bagi kita semua untuk mendobrak dunia atau budaya pendidikan yang ada di Indonesia. Karena sejauh yang saya pahami, entah di Leiden, entah di Belanda, atau di Iran, di Pakistan, di Saudi, di Eropa umumnya, itu sangat lumrah sekali ketika ada orang yang sudah cukup berumur untuk mengambil kuliah lagi. Saya melihat ketika pulang ke Indonesia malah justru seakan-akan yang berhak kuliah itu anak-anak yang lulusan SMA seperti itu. Itu bagi saya pribadi agak shock gitu ya. Maksudnya justru yang di luar negeri itu orang-orang
yang sudah berumur seperti itu. Saya di kelas itu sama orang Amerika, sama orang Afrika sudah umur 40, umur 30, kuliah lagi S1 gitu. Dan itu tidak sama sekali bukan hal yang memalukan gitu. Dan Iya. itu mungkin kita bisa menjadi langkah juga karena kita mempunyai atau mewarisi budaya yang mulia dari para ulama kita. Contohnya contohnya eh, Ibnu Rushd. Kalau tidak salah beliau dulunya baru berhijrah ketika umur 30-40 tahun, baru belajar gitu. Baru belajar bahasa Arab, baru belajar fikih, baru belajar usul fikih, baru belajar itu ke umur 30-40 tahun. Beliau sebelumnya adalah pebisnis jam tangan. Artinya di dalam kita sebagai umat muslim ini punya budaya pendidikan yang sebenarnya cukup dalam gitu, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat seperti itu. Maka itu kita perlu me-influence atau menyadarkan lagi, membagi lagi, mengingatkan lagi bahwa kita sebagai umat yang kuat, umat yang wahidah, itu tidak perlu takut gitu. Hari ini kita sudah mencoba untuk mencari alternatifnya seperti itu. Kalau memang ada yang kesulitan waktunya, atau kalau nggak bisa masuk kelas terus seperti itu ya, maksudnya nggak bisa masuk kuliah fisik maksudnya, atau jadwalnya agak susah atau bekerja sebagainya, ini salah satu solusi gitu, arahnya ke sana seperti itu. Nah, di sini salah satu keunggulannya adalah berkurikulum internasional. Jadi kurikulum atau nanti ijazah utama dari IOU ini di di-issued atau dikeluarkan langsung dari Gambia, dari Afrika, dari NACO ya, dari sertifikasi dari NACO dan sudah dikerjasamakan dengan ini ya, sudah dilegalisasi dan diakreditasi dari tahun di NACO-nya sendiri dari 2014, di Indonesianya sendiri sudah diresmikan di Kemdikbud ya, Kemdikbudristek sudah ada seperti itu. Data-datanya juga juga sudah ada gitu ya, satu Ismail ya. Karena ini salah satu Ya, pertanyaan yang hot ya, pasti ya. Orang-orang pasti bertanya gitu ya. betul. Jadi Ya, ketika kuliah di IOU itu mendapatkan dua ijazah. Yang awalnya ijazah kurikulum internasional yang dirilis oleh Gambia. Setelah itu yang diterjemahkan dan ditransfer gitu ya, dikonvert ke ijazah Indonesia seperti itu. Jadi ijazahnya S1, dua-duanya S1, tapi punya dua versi seperti itu. Ijazah yang internasional. Kalau mau melanjutkan ke kuliah internasional pakai yang pertama. Setelah itu yang kedua kalau mau melanjutkan di Indonesia atau kuliah kerja di Indonesia memakai ijazahnya di Indonesia. Dan kedua-keduanya sudah diselesaikan seperti itu secara administrasi oleh IOU seperti itu. Nah, mungkin itu hal dasar ya, mengapa kita perlu bisa menjadikan atau selling point-nya gitu ya, SNP ya, selling point dari IOU itu sendiri seperti itu. Nah, di sini juga ada salah satu kelebihan lagi. Kalau di Indonesia itu pendaftaran mahasiswa baru itu biasanya kan kita rasakan sekitar bulan Juni Juli Ustaz ya. Juni, Juli, Agustus, anak-anak pendaftaran semester baru atau tahun baru ya. Nah, kalau di luar ya, negeri itu pendaftaran itu ditentukan oleh musim, Ustaz. Jadi di luar negeri itu musim semi atau spring ya, dan musim gugur, musim fall. Jadi biasanya kalau kita di Pakistan misalnya, itu musim musim semi ketika bunga lagi awal mekar seperti itu, kita masuk kelas dan itu mahasiswa baru masuk. Setelah itu ketika musim panas, panasnya sudah mulai menyengat liburan musim panas. Setelah itu ketika di fall, nah itu mahasiswa baru datang lagi. Ketika bunga-bunga sudah berguguran, itu mahasiswa baru lagi. Jadi dalam satu tahun ada dua kali periode pendaftaran di spring dan juga ada di fall. Kenapa kita tidak mengikuti yang Indonesia? Karena memang kurikulumnya internasional, Ustaz. Jadi memang harus mengikuti budaya, pelajaran, atau jadwal-jadwal yang ada di internasional seperti itu. Jadi bisa mendaftar kapan saja. Jadi nggak harus menunggu tahun depannya lagi. Misalnya ini September ya, biasanya sudah habis waktunya, nggak perlu nunggu seperti itu. Karena September nanti masih buka lagi dan masuknya nanti di Januarinya seperti itu ya. Januari misalnya teman-teman ada yang keterbatasan, ada yang ketika lulus SMA ada permasalahan seperti itu ya, dan baru bisa agak bernafas lega di bulan awal tahun depan Januari sebenarnya. Langsung daftar aja, langsung kuliah di bulan Maretnya. Tidak perlu menunggu di pertengahan tahun seperti itu.
Jadi, dan ini cukup mudah karena kita one gate system dari secara online, mendaftar registrasi akun melalui website, setelah itu upload berkas, verifikasi, administrasi, dan siap mengambil mata kuliah seperti itu. Nanti juga jangan lupa untuk para mahasiswa yang mendapatkan informasi dari APMI, nanti diberikan link khusus gitu Ustaz Ismail ya, agar bisa menjadi bagian dari referral dari APMI seperti itu. Karena ada keuntungan tersendiri bagi APMI kalau memang bisa mensosialisasikan itu secara luas seperti itu. Oke, Taya. Di sini ada detail program studinya, para saudara sekalian. Di kampus Indonesia itu ada 4 fakultas ya. Ada studi Islam, psikologi, bahasa Arab. Ya, fakultas ada 3, apa? Ada 3, studi Islam, psikologi, dan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Nah, di sini secara detailnya ada MAIS, ada BAIS ini bachelor ya. Kalau M ini maksudnya master. Nah, kalau BM itu artinya itu. Jadi kalau di Saudi atau di Pakistan bilangnya tamhidi seperti itu. Persiapan, kelas persiapan gitu ya. 1 tahun matrikulasi seperti itu. Nah, di sini kalau di kampus Inggris itu lebih beraneka macam ya. Nah, di sini lebih beraneka macam. Ada Islamic Studies, ada psikologi, education. Nah, Afwan tadi fakultas di Indonesia sekarang sudah rilis yang education Pak Aziz. Jadi ada S1 pendidikan ya di bahasa Indonesia. Bedanya kampus bahasa dan kampus English apa? Nah, kampus bahasa ini full secara administrasi kelas, secara administrasi ABCD-nya itu yang mengurus kita, para staf Indonesia. Kalau kampus English, dosen-dosennya itu full English seperti itu ya. Administrasinya dan sebagainya memakai web yang berbeda seperti itu. Nah, di sini ya, kalau Indonesia daftarnya di bahasa.iou.edu.gm, kalau yang Inggris di iou.edu.gm seperti itu. Nanti kalau bahasa Inggris cukup banyak dan selalu berinovasi. Nah, di sini yang master yang pasca sarjana dan memang kita paham betul karena belum ada yang S3. Ini juga dilihat dari performa atau keinginan orang-orang untuk mau masuk S3-nya. Kemarin juga Ustadz Ismail juga bertanya gitu ya tentang S3 karena memang data yang ada di kami untuk survei ketika kita mencoba membuat eh, itunya surveinya ya kita berekspektasi ternyata kurang 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 tinggi seperti itu. Sedangkan untuk pengajar S3 kan butuh orang-orang yang serius ya. Maksudnya tidak bisa dipaksa saja S3 gitu. Nanti akhirnya berimbas ke kualitas. Mungkin Ustadz Sofyan juga sudah tahu sendiri apakah kuliah-kuliahnya mudah atau tidak atau apakah santai atau tidak ya. Karena memang benar-benar serius seperti itu. Yang saya Serius, pahami ya serius. sejauh ini ya dari tugas-tugasnya setelah itu maksudnya bukan cuman titip absen lah benar-benar dapat istifadah gitu di dalam insya Allah. Nah seperti itu di sini juga sudah ada detailnya di sini juga terjangkau Bapak sekalian di sini untuk teman-teman bachelor sekitar 2.400.000 atau 2 juta sekitar 2 juta untuk setiap semesternya 1 semester sekitar 2 juta mungkin kurang lebih sama ketika sama di Indonesia seperti itu kalau di UIN seperti itu ya kurang lebih mahal dikit di Indonesia mungkin ya kalau 2 juta saja. Nah, juga di Ayu kalau mendaftar di awal gelombang itu ada potongan harganya juga ada banyak diskon-diskon dan bonus-bonus yang lain seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan singkatnya untuk kegiatan kita per hari ini. Kita mungkin ada 2 kegiatan ya. Yang pertama adalah leveling up para partners dan para mahasiswa dengan kemarin kita bekerja sama dengan HSI Indonesia. Kita membuat pelatihan tentang leadership di Jakarta. Kemarin juga mengundang APMI karena memang APMI juga bagian dari IPC yang cukup aktif seperti itu. Kita undang khusus. Cuman memang qadarullah kalau memang belum bisa ya insya Allah di lain waktu seperti itu ya. Karena kita juga keinginan kita adalah bukan hanya bekerja sama tapi bertumbuh bersama. Jadi
kita juga ingin membuat kegiatan-kegiatan yang memang develop, memang membangun seperti itu. Jadi para guru-guru SD dari mahasiswa ya, atau dari IPC yang membutuhkan skill-skill leadership kita buatkan atau kita tanda kutip kita daftarkan workshop gratis seperti itu. Kita bekerjasama dengan workshop-workshop yang ada di Jakarta dan insya Allah ditangani oleh orang-orang profesional, sertifikat internasional juga. Untuk kegiatan kedua yang paling dekat dengan kita adalah kegiatan Dr. Zakir Naik. IOU menjadi bagian sponsor dari Dr. Zakir Naik besok yang datang ke Indonesia. Eh, Kedatangan Dr. Zakir Naik tahun ini cukup 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 dilematis ya atau dinamis ya kalau boleh saya katakan. Kemarin sudah fix, tapi beberapa hari lalu dibatalkan. Qadarullah eh, 2 hari yang lalu mendapat angin segar lagi dan insya Allah akan tetap diadakan gitu. Eh, Kemarin sempat rencana dibatalkan karena diduga ditipu oleh salah satu vendor seperti Hmm. itu. Ustaz. Mengaku ini, mengaku itu, seperti itu. Setelah itu, ketika dokter saya sudah di Surabaya, ternyata tidak ada buktinya seperti itu. Jadi sudah rugi berapa miliar seperti itu, jadi tidak bisa dilanjutkan. Cuman kalau Allah ketika mendengar kabar itu di YouTube-nya Don Ditan, insya Allah ada Ustaz. Di Kohani, di sana beliau kemarin saya juga beberapa kali ketemu di sini kan untuk mengkoordinasi acaranya. Setelah itu disponsori oleh Juragan 99. Akhirnya insya Allah kemungkinan akan tetap dilanjutkan. Insya Allah besok sudah dimulai roadshow dakwahnya istrinya Ustadz Zakir Naik, Ustadz Farhad di Depok insya Allah besok. Jadi mohon doanya semua dari para partners dan juga partners juga bisa mengambil kesempatan ini untuk mungkin mempromosikan IPC-nya itu sendiri Ustadz Ismail dengan Baik. acaranya Dr. Zakir Naik. Silahkan untuk meng-highlight spotlight acara ini, disosialisasikan, ditampilkan logo APMI juga tidak apa-apa seperti itu. Mungkin di beberapa poster yang dibuat sendiri ya. Maksudnya bukan dari poster utama seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya kembalikan ke Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Gifar. Masya Allah, luar biasa ini informasinya nih. Ini waktu sudah pukul 21.16, masih panjang Insya Allah. Baik, baik, baik. Barangkali ada yang mau disampaikan dari yang hadir ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada Pak Ahmad Gifar nih, Masya Allah perwakilan dari kampus internasional. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait beasiswa kah atau gimana, silakan. Pak Mukhlis, Pak Asep, Yarud, Pak Joko, silakan yang lainnya. Pak Bambang, Pak Budiono, selamat datang. Ini Pak LCB, Pak Ustadz Khairul Hakim, ayo, so. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, alhamdulillah tadi ada beberapa yang udah saya tangkap. Yang pertama, saya mau bertanya, itu untuk kantor perwakilan syaratnya apa gitu? Terus benefitnya seperti hak dan kewajiban itu nomor satu. Yang kedua, apakah International Open University ini sudah diakui oleh Kemenristek Dikti sehingga apabila mereka nanti mau S2 di tempat kita di Indonesia utamanya gitu, amankah gitu? Baik, Paling itu aja dulu untuk sementara dua. baik, baik, baik. Supron, Ustadz Khairul Hakim, silakan langsung Pak Ahmad Gifar, boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairul Hakim. Terkait pertanyaan pertama tentang kemitraan, Ustaz ya, yang saya tangkap seperti itu ya. Kemitraan dengan IOU apa ada apa saja keuntungan atau kerugiannya gitu ya, apa hak dan kewajibannya dan lain sebagainya. Untuk IOU sendiri ini kita memiliki 3 aset utama Ustaz, dalam kemitraan. Yang pertama adalah mahasiswa itu sendiri sebagai sahabat-sahabat kita yang mensosialisasikan tentang IOU, tentang menjalankan kegiatan IOU.
melakukan pekerjaan layanan masyarakat dan sebagainya. Jadi para mahasiswa IOU ini walaupun mempunyai kegiatan kelas online, tapi mereka juga disibukkan atau diwajibkan untuk melakukan kegiatan layanan-layanan masyarakat atau iya layanan-layanan masyarakat seperti itu. Nah, itu aset pertama dalam kemitraan IOU. Aset kedua atau aset kedua yang kita miliki adalah aset di luar dari mahasiswa. Biasanya di sini dosen-dosen IOU. Dosen-dosen IOU atau para asatid-asatid yang kenal dengan kita dan mempromosikan kita. Seperti tokoh-tokoh ya. Ada Kohani, ada tokoh-tokoh yang lainnya. Yang kemarin ketika Dokter Bilal datang, kita undang waktu itu ke Jakarta. Nah, kita meeting di sana dan itu banyak beberapa tokoh influencer-influencer yang yang jadi recruiter kita. Jadi orang yang mempromosikan tentang IOU seperti itu. Nah, aset yang paling utama, aset yang paling paling kemitraan, aset kemitraan kita yang paling urgent adalah IPC atau IOU Partner Center. Dalam hal ini kita bersama dengan APMI Indonesia seperti itu. Ah, di sini eh, syarat untuk menjadi IPC IOU sebenarnya tidak rumit, Ustaz, atau tidak rumit, Pak. Untuk caranya mungkin bisa langsung menghubungi nomor saya, Ustaz. Mungkin nanti Ustaz Ismail bisa membagikan mungkin nomor partnership ya. Nah, nanti mungkin kita akan coba jadwalkan untuk meeting seperti interview singkat lah bahasanya gitu. Untuk bisa lebih terbuka dan lebih dalam karena memang kan bahasanya berbeda ya. Cuman kalau memang perlu kita bahasakan di sini syarat dan kewajibannya, mungkin dari IOU itu sendiri itu mewajibkan para IPC untuk menjalankan setidaknya 4 fungsi roda IPC. Yang pertama adalah sosialisasi dan eh, pendaftaran mahasiswa baru secara online seperti itu ataupun secara offline. Selanjutnya adalah menjadikan IPC-nya menjadi exam center atau learning center. Exam center tempat mahasiswa mahasiswa ujian dan tempat mahasiswa belajar. Jadi membutuhkan tempat fisik gitu ya. Maksudnya tidak bisa yang yang tidak berkantor seperti itu yang dimaksudkan. Yang terakhir adalah layanan masyarakat. Jadi kita berharap para IPC ini ada kegiatan-kegiatan yang di mana para mahasiswa di kota sekitar itu bisa dimanfaatkan untuk membantu seperti itu. Jadi contohnya di Tasik ya, contohnya ini ada RDA Rumah Dakwah Tasik, ada RDA Tasik namanya, IPC IOU juga. Jadi mereka ketika ada kegiatan-kegiatan pengajian misalnya, nah di sana mereka bisa mengajak para mahasiswa untuk merapat, untuk membantu dan menjadi manpower seperti itu, menjadi bantuan-bantuan fisik seperti itu. Dan mereka, untungnya apa buat mereka? Untungnya mereka mendapatkan jam layanan masyarakat, yang dimana mereka harus melakukan jam layanan masyarakat di setiap semesternya. Jadi ada untung untung dari kedua pihak seperti itu. Ini dari kewajibannya. Cuma nanti ada lebih banyak lagi dan lebih terperinci lagi di MOA seperti itu. Ada lebih detail seperti itu. Cuman ala kulli hal seperti itu, Ustaz. Untuk masalah legalitas tadi ya. Jadi untuk legalitas IOU sendiri itu alhamdulillah sudah diakui ya di Kemdikbudristek. Afwan. Saya coba carikan. Ini kalau salah saya dulu pernah sharing ke Ustadz Ismail. Ya, sepertinya tapi saya juga lupa di mana nih filenya. Nah, ini ya, bentar, saya izin share. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini bisa dicek, Ustaz, di apa namanya, di web ya. Ini sudah ada keluar ini ya, International Open University di web Kemdikbud dari tahun 2022. Seperti itu. Berprogram Siap, studi siap. ya. Iya, Ustaz, Hmm. seperti itu. Insyaallah, sekolah luar biasa, insyaallah. Kesempatan yang buat APMI ini. Itu.
Ya, mohon doanya juga Ustaz untuk memperluas jurusan-jurusannya ya. Karena memang kadang-kadang kan teman-teman saya merasakan ya, insya Allah kan saya di sini paling muda Ustaz ya. Insya Allah saya di sini paling muda. Eh, Biasanya teman-teman yang muda ini tidak begitu tertarik dengan ya ini bahasa Arab ya, studi Islam ya biasanya untuk yang hari ini ya, khususnya yang hari ini para Gen Z itu ya. Yang lahir tahun 2005, tahun 2006 itu kan masih Iya, iya. eh yang umum gitu. Nah, ini mungkin yang dekat dengan mereka ini kan jurusan psikologi ya, yang dekat dengan mereka. Iya. Ini jadi sekitar 60 sampai 70% mahasiswa IOU sekarang itu psikologi. Ya. Oh, Nah, ini Masya kita Allah. mencoba untuk mendobrak jurusan baru agar orang-orang lebih tertarik. Contohnya bisnis, manajemen Betul, betul, bisnis, betul. atau lain sebagainya. Itu kan menarik juga ya, timeless gitu. Tidak ada waktu terbatas. Semua orang suka, semua orang ingin punya kesempatan seperti itu. Mungkin mohon doanya kita lagi mengajukan ke pusat, ke global, maksudnya ke IPC, ke IOU yang global. Semoga ini bisa dipermudah dan senantiasa lebih lebih mudah ke depannya. Mungkin Amin, seperti amin. itu, Ustaz. Amin. Ya, syukran, syukran. Insya Allah. Digital marketing tuh sekarang lagi mencuat AI, ya, Ustaz. Wah, itu luar biasa itu. Gen Z tuh pada Iya, nyerbu itu. iya, Ah, gajinya besar di benar. depan komputer ya. Itu Masya Allah luar biasa. Diserbu pasti itu ada itu. Pasti serbu. Digital marketing yang apa? Afiliasi itu jurusan-jurusannya itu mah dikejar tuh sama Gen Z. Biasanya gitu. Usulan, sekedar saran aja. Dialog. Siap, siap, siap. Siap. Ini Sulawesi ya ini ya? Bogor? Masya Allah. Deket ya? Ya, ya, baik, baik. Begitu Ustaz Khairul Hakim gimana? Sudah paham insya Allah ya? Baik. Barangkali ada tambahan yang lain silakan. Mau bertanya? Silakan. Insya Allah nanti dari kampus IOU bukan hanya sekali, nanti setiap saat Insya Allah kalau misalnya kita ada Zoom meeting kita undang lagi. Pokoknya jangan bosan-bosan. Itu. Ya, ya. Ustaz Ahmad Gifar nanti Insya Insya Allah, Allah Ustaz. kita ini kan kita undang terus. Itu Insya Allah. Oh silakan Ya, silakan. jadi Ah, kembali itu. Masya Allah. Ustadz Sofyan berkah, Masya Allah, Alhamdulillah. Paling saya ini ada tanya juga. Sekarang itu kalau dari University of London ya, yang dari Inggris itu kan, dia Ya. bikin namanya mini MBA, Hmm. gitu kan. Apakah program dari IOU ini hanya sebatas yang tadi ada S1 sama S2 sama bridge aja tuh? Jadi apa jembatan antara S1 dan S2. Apakah ada program lain selain yang tertulis di brosur itu? Siap, Ustaz. Pertanyaan yang bagus ya, saya pikir ya. Karena jarang ditanyakan ini. Yang course-course atau sekolah-sekolah pendek, semester pendek. Untuk di IO sendiri, Ustaz, itu ada beberapa alternatif atau course-course kegiatan yang cukup banyak seperti itu. Di IO sendiri misalnya ini ada course for new convert. Jadi ada course khusus yang sudah disiapkan secara kurikulum untuk para mualaf. Itu ada. Terus yang di psikologi ini kemarin baru dirilis eh, 1 semester itu untuk psikologi Islam yang apa namanya ketua prodi dari BINUS, Bina Nusantara, kampus BINUS ya, Bu Evi, Dr. Evi. Nah, beliau menjadi penanggung jawab bisa. Jadi memang ada beberapa course-course yang course pendek atau yang usuluddin contohnya. Itu mereka menyediakan menyediakan seperti bahasanya kalau di dunia Islam seperti jaulah atau daurah seperti itu. Hmm. 1 bulan atau 6 bulan seperti paling pendek 6 bulan seperti itu. Oh iya, ini mungkin juga sebagai informasi yang lengkap ya. Tadi Zat, disampaikan masalah perizinan atau ya, afwan, kok perizinan, akreditasi ya legalitas dari IO ini sudah terdaftar semua di Kemdikbudristek. Zat. Cuman sayangnya ini ada satu informasi yang perlu saya sampaikan adalah untuk Usuluddin karena qadarullah kita kan mengurusnya bukan untuk Usuluddin ini kan perizinannya di bawah Kemenak, Ustaz ya. Hmm. Nah, ini Betul. qadarullah dari tahun 2021 kita coba majukan ke Kemenak sampai hari ini ada saja drama-drama dan
masalahnya seperti itu. Malah justru yang ke Kemenak gitu yang tidak masuk, tapi yang di Kemdikbud semuanya diloloskan sebenarnya. Wallahu alam alasannya apa? Cuman sebenarnya nampaknya kita sebenarnya cukup tahu gitu alasannya apa gitu ya. Alasan Ya, kenapa kok di Kemenak agak susah seperti itu. Karena manhaj atau lain sebagainya ya, yang seudon-seudon yang tidak perlu saya pikir. Atau mungkin masalah apa namanya pelicin atau wallahu alam ya, saya tidak tahu. Cuman memang ada masalah di administrasinya. Jadi sampai hari ini teman-teman Usuluddin yang mendaftar itu insya Allah nanti akan tetap mendapatkan ijazah yang internasional seperti itu. Kemudian Insya untuk Allah. yang di Kemenak belum ada yang. Cuman Hmm. secara ilmu insya Allah luar biasa insya Allah yang saya rasakan ya. Kalau saya coba lihat kurikulumnya saya bandingkan dengan di Pakistan, saya pikir tidak jauh berbeda seperti itu. Karena memang Ustadz atau Dokter Bilal sendiri cukup tinggi standarnya untuk kurikulumnya seperti itu dari Madinah ya, karena beliau punya budaya dari Saudi seperti itu. Ya, luar biasa itu. Terus sajiannya kurang, Ustaz. Mungkin sajiannya agak tinggi begitu. Ya, Bang, di kampus Ayo ini saya pernah merasakan cukup menyibukkan dan memang serius gitu kan. Bikin makalah, presentasi itu luar biasa itu. Masya Allah. Bener-bener di ini kita bukan bahkan kuliah offline tuh malah lebih sibuk di sini. Lebih sibuk di sini bikin makalah tuh. Wah ini kalau nggak serius rugi saya kan gitu. Siapa tahu nanti bisa lanjut lagi Insya Allah nanti Ustadz Ahmad juga Insya Allah siap-siap. di konsultasi saya karena beberapa hal gitu. Baik, luar biasa ini. Ini apa namanya informasi yang sangat penting. Mungkin yang untuk short course ini ya apa yang belum banyak tahu ya di website belum. Iya, Zat. Oh gitu ya, Masya Allah. Ya ya ya. Nanti ini untuk websitenya juga kita sudah menjalankan membuatkan landing page. Nanti insya Allah saya akan segera dirilis. Insya Allah secepat mungkin saya juga akan membuat kegiatan Zoom meeting juga untuk para partners dan para aset-aset kemitraan IOU ya. Karena ada Hmm. beberapa pengumuman yang ingin kita umumkan, salah satunya masalah landing page gitu. Nanti informasi tentang IOU semuanya dari sana begitu. Jadi Ustadz Ismail nanti nggak perlu tanya lagi gitu. Di mana poster yang ini gitu ya. Maksudnya semua informasi sudah nanti tinggal diarahkan saja gitu. Orang-orang bisa klik, bisa cari gitu. Informasi tentang ini di mana tinggal di satu halaman gitu. Insya Allah. Masya Allah. Sudah jadi, Afiliasi insya ya. Allah tinggal diri saja. Afiliasi berarti ya websitenya sudah afiliasi ya. Affiliated ya. Insya Allah, Insya Allah. Ya nanti pasukannya di ini kan dari APMI, Insya Allah nanti pasukan Ya, disiapkan biar nanti tiket tambah full banyak. Ustaz Sofyan. Insya Allah nanti saya bantu juga di berbagai media gitu. Kan kalau begini kan enak ketemu langsung. Selama ini saya nggak Ah, tahu yang mana itu mantap, Masya pengurusnya. Allah. Insya Allah, iya ya. Selama ini main tanya-tanya ya Ustaz ya. Iya, hanya Ya, via WA saja, tunggu. chat gitu aja. Tunggu Gitu. tanggal mainnya Ustaz. Jangan keburu-buru. Baik, baik, baik. Silakan yang masih ngopi boleh lanjut ya, yang ngeteh, yang makan pisang goreng silakan lanjut. Ayo, ada pertanyaan lagi silakan. Bismillah, Ana izin Masya Allah. bertanya Ustadz. Boleh tahu namanya Ya, dari mana? Silakan. Bismillah, nama Ana Syauki. Masya Allah. Dari mana? ya, Kami dari LCB Banda Aceh. Oh, Masya Allah, Masya Banda Allah. Aceh, LCP. Masya Allah, selamat bergabung. Masya Allah, Ustaz. Silakan, silakan mau bertanya ke APMI atau ke IOU, silakan. Kami ingin bertanya kepada IOU. Silakan, silakan. Eh, Bismillah. Kemungkinan di sini ada 3 pertanyaan, tapi saya berikan pertanyaannya satu persatu. Yang pertama, sebelumnya kami sudah mengajukan untuk menjadi IPC. Apakah bisa diproses? Itu pertanyaan pertamanya. Terus yang pertanyaan kedua, kami selama di IOU Banda Aceh ini sudah memberikan sarana prasarana seperti fasilitas ruangan untuk
ujian para mahasiswi-mahasiswi. Nah, terus rencananya kami ingin mengaktifkan IOU di Banda Aceh ini untuk lebih terkenal di Aceh, terkhususnya di Banda Aceh. Nah, pertanyaan keduanya, apakah dari IOU pusat memberikan dorongan atau seperti bantuan promosi untuk kami yang di Banda Aceh ini? Itu pertanyaan keduanya. Terus pertanyaan ketiganya, bagaimana kami yang posisinya di Banda Aceh ini bisa mengikuti atau menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh IOU pusat yang di Jakarta, mungkin contohnya seperti training-training atau acara yang sedang mulai berjalan sekarang, yaitu acara bersama Dr. Zakir Naik dan lain sebagainya. Begitu pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Oke. Alhamdulillah, syukur. Ini dengan Udah. Ustadz Daryati ya? Atau Kak Daryati? Iya, ini saya perwakilannya. Oh, oke. Oke, siap, siap, siap. Oke, siap. Oke, baik. Saya izin jawab, Ustadz Sofyan ya. Silakan langsung aja jawab. Silakan. Oke, baik. Oke. Terima kasih dari teman-teman LCB ya. Juga, jadi teman-teman LCB ini exam center, Ustadz. Exam center ini juga bagian dari partners dari Indonesia. Cuman qadarullah untuk exam center ini bukan di bawah wewenang saya seperti itu. Jadi saya kurang bisa untuk mengambil alih di sana seperti itu. Untuk pertanyaan pertama terkait apakah ketika mengajukan keuangan sudah bisa ke IPC seperti itu, Ustaz ya, di sini. Kalau sejauh ini yang saya ngobrol sama Kak Daryati di sini, oh ya, di sini saya sempat menanyakan apakah bisa melakukan meeting seperti itu, tapi belum ada follow up kita dari teman-teman LCB kapan bisa meetingnya. Karena memang Ustadz Ismail juga tahu sendiri, beberapa sudah menyarankan gitu ya dari teman-teman Sumatera. Qadarullah memang untuk maintenance dan mengajak teman-teman IPC ini kan cukup banyak Ustadz ya. Saya sangat berterima kasih sekali. Insya Allah dalam bulan ini saya akan fokus untuk meresmikan IPC-IPC baru seperti itu. Insya Allah untuk LCB Aceh, insya Allah kalau memang kita ada jadwalnya, mungkin kita akan segera jadwalkan Ustaz, dan insya Allah bisa seperti itu. Karena memang kita membutuhkan tempat-tempat yang jauh di sana agar bisa menjadi perpanjangan dan bisa berkolaborasi lebih jauh gitu, memberikan dampak kepada umat muslim lebih jauh seperti itu. Jadi mungkin bisa Ustaz, singkatnya jawabannya bisa. Nanti mungkin bisa menyampaikan ke saya lewat chat partnership itu Ustaz ya, dari hati. Mungkin bisa ditinjak lanjuti di sana seperti itu. Untuk tanggalnya kapan kita bisa meeting, membahas dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait apakah ada sokongan seperti itu ya, kalau memang nanti ada ABCD ini. Nah di sini kalau nanti dijelaskan melalui interview singkat nanti ada beberapa hal yang memang sudah menjadi kewajiban kami dari IOU untuk memberikan fasilitas dari dari poster, dari chat template, dari marketing tools-nya, dari konsepnya dan sebagainya. Dan kita siap untuk meeting saja gitu. Setiap bulan sekali kita mendiskusikan, menyusun strategi seperti itu dan sebagainya. Seperti itu. Insya Allah akan ada kalau memang kita nanti step up dari exam center ke IPC, nanti insya Allah ada hal-hal yang akan kita selesaikan di sana seperti itu arahnya. Jadi insya Allah akan kita bantu. Dan ini untuk APMI Indonesia sudah proses, udah bakal OTW apa namanya banner-bannernya kemarin, yang sempat ke hold kemarin. Jadi IPC pusat akan mengirimkan gitu banner, setelah itu booth untuk standing banner, flyer dan sebagainya kita kirim dari Jakarta, dari Bogor ke teman-teman IPC. Cuman sekali lagi, karena qadarullah IPC ini sekitar 20 lebih ya di seluruh Indonesia, partner itu sekitar 300, rekruter sekitar 150, saya sendirian gitu staffnya. Jadi mungkin saya agak kewalahan di sini, cuman qadarullah nanti karena sudah dilantik kemarin teman-teman baru yang di editor, nah insya Allah saya akan tinggal minta saja editannya, nanti saya tinggal berkoordinasi. Jadi soal kalau apakah dibantu atau tidak, insya Allah akan dibantu Ustaz, kalau memang kita nanti sudah berkomunikasi lebih lanjut seperti itu Ustaz ya.
Untuk exam centernya sendiri, untuk pengolahan exam centernya, itu qadarullah saya bukan berotoritas di sana gitu. Jadi saya tidak bisa punya mengambil keputusan A, B, C, D-nya gitu. Karena ini kan bukan regulasi ya, tapi kan masalah persetujuan antara exam center dan IOU-nya gitu. Jadi butuh ada keputusan. Nah, kebetulan saya bukan PJ-nya di sana. Untuk IPC, kebetulan saya PJ-nya di sana gitu. Jadi saya bisa mengambil keputusan gitu. Kalau untuk IPC. Seperti itu, Ustaz. Eh, dari teman-teman LCB dari Banda Aceh ya. Selanjutnya yang terakhir mengenai saya tadi kurang lengkap, Ustaz. Saya mendengar pertanyaannya mengenai pelatihan di Jakarta, pelatihan-pelatihan atau development building gitu tadi. Atau bagaimana, Ustaz? Iya, seperti itu, Ustadz. Mungkin seperti training-training leadership yang diadakan oleh IOU Pusat gitu. Ya. Apakah kami Untuk yang di Banda Aceh bisa ikut berpartisipasi ke sana? oke. Untuk apakah bisa atau tidaknya? Insya Allah bisa, Ustaz. Karena IOI memang mempunyai jatah. Memang mempunyai jatah dan IPC kita utamakan nanti. Insya Allah ke sana. Dan pastinya karena memang ini jatah yang diperebutkan gitu ya. Karena satu workshopnya itu sekitar 10 sampai 8 sampai 10 juta seperti itu. Nah, jadi pasti butuh ada seleksi seperti itu sih. Nanti kalau eh, nanti untuk masalah workshopnya insya Allah gratis dari kami. Cuman untuk masalah akomodasinya ini yang masih perlu dibicarakan, Ustaz. Kalau untuk kegiatan-kegiatan development, teman-teman aset, teman-teman kita, teman-teman partner kita, kemitraan kita, insya Allah nanti kemarin juga disarankan Ustadz Ismail juga tidak hanya yang kegiatannya offline, karena memang development kita sejauh ini yang workshop sejauh ini semuanya offline, Ustadz. Jadi belum ada yang online. Jadi mungkin kita akan coba untuk, saya coba menyampaikan ke pusat, nah ini untuk offline, online seperti itu. Mungkin seperti Baik, itu. cukup, Ustaz. Oke. Jazakumullah khairan atas semua jawaban dan penjelasan Apa, antum Ustadz? yang Insya Allah, Alhamdullah. Apa, Ustadz? Alhamdulillah, APMI bisa menjadi jembatan, Insya Allah, jembatan kebaikan yang luar biasa, Insya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah, rizki menyusul, Insya Allah, rizki menyusul, Insya Allah, berlimpah, Insya Allah, berlimpah. Rizki tidak harus bentuk materi, tapi kemudahan, ketenangan, Insya Allah. Hidayah Islam, Insya Allah itu lebih baik. Ya, tambah teman baru, saudara baru, itu juga rizki, Insya Allah. Itu adalah rezeki luar Baik. biasa, Ustaz. Nah, silakan ada ini ada yang mau sampaikan, Ustadz Ismail? Ini Ya, dibuka dong. Silakan dengan ini berdua nih kemarin ada apa ini dengan IOU ini? API kan saya belum tahu nih. Disembunyikan terus ada apa? Ada apa nih? Silakan. nah, jadi sudah jelas tadi ya, sudah ada gambaran bahwa kita sudah komitmen. Nah, sedikit saya tambahkan. Jadi sebelum ke IOU, ADMI ada kerjasama salah satu kampus, tapi ini basisnya nasional, bukan internasional, tapi nasional. Eh, itu perjalanan kerjasama singkat. Ya, kenapa singkat? Ya, karena Allah sudah takdirkan singkat. Nah, jadi sebelum kami sudah membuat komitmen eh, untuk kerjasama. Namun setelah dibuat draft MOU, kemudian kita lanjut komunikasi dan lanjut terus cari mahasiswa dan seterusnya, kita edukasi mereka. Dan itu ADMI mendapatkan eh, calon pendaftar itu kurang lebih 1.000 masuk dan semuanya 99% online. Nah, jadi penawarannya adalah program beasiswa. Nah, jadi dari sini setelah kami lempar keluar program beasiswa, meskipun program beasiswa ini tidak 100% gratis, tidak 100% free, tetapi hanya sifatnya subsidi.
Jadi subsidi, bukan Full. beasiswa full, bukan beasiswa full. Nah, setelah kami lempar keluar, itu Masya Allah, database luar biasa masuk. Ya, masih ada datanya sama saya, cuman masih diberangkas. Hmm. Ya, jadi belum dikeluarkan semua. Alhamdulillah bisa di follow up satu-satu. Nah, tetapi perjalanan waktu, karena admi berangkat dari tekad dan niat tulus, ya program kita ini, saya sampaikan, program admi ini, yang mana kalau memang ini diberikan untuk menjadi solutif bagi saudara-saudara kami di seluruh Indonesia, maka kami akan jalankan sampai, ya boleh saya bilang sampai akhir hayat. Kenapa? Karena niat kami adalah bagaimana masyarakat luas, khususnya seluruh Indonesia, bisa mendapatkan layanan pendidikan beasiswa ini, meskipun sifatnya tidak full, tetapi bisa membantu mereka. Sehingga setelah kami seleksi data yang masuk, ada sudah ratusan yang sudah lengkap berkasnya, sudah kami buatkan grup khusus. Dari situ kami edukasi mereka, kemudian kita zoom untuk tindak lanjutnya, dan ada beberapa yang langsung daftar. Singkat cerita, setelah daftar, karena mereka sudah menginginkan ya kami follow up. Dan ternyata perjalanan waktu itu, narah hubung kami di kampus itu tidak sesuai harapan admi. Tidak sesuai harapan admi. Kenapa tidak sesuai? Ya, mungkin karena sudah terlihat, ya, karena kita sudah ada transaksi ke kampus dan ke narah hubung ini dari admi, mungkin dari situ sudah, kalau saya garis bawahi, ketika kita mau melihat aslinya seseorang, maka nilainya saat sudah diperhadapkan dengan rupiah. Hmm. Ya, qadarullah, perjalanan waktu itu, dosen ini atau narobung ini yang notabene-nya guru besar itu tidak bekerja secara profesional. Bahkan setelah saya cari tahu, saya telusuri, saya follow up, ternyata data yang sudah kami berikan ke narobung ini itu tidak sampai ke kampus, ya, tidak sampai ke sana. Maksudnya bagian menangani mahasiswa itu. Jadi tidak diteruskan. Hanya, ya, di lisannya, wah, luar biasa. Tidak ada laut, tidak ada gunung. Patah sumpah. Hmm. Ya, sehingga setelah saya memastikan, saya cari tahu status mahasiswa kami ini seperti apa. Ya ternyata justru admin yang disalahkan. Saya yang dibaliki. Saya yang istilahnya dikambing hitamkan dengan mahasiswa. Saya bilang, ini gimana ini? Kok begini, eh, apa namanya, sikapnya seorang guru besar hari ini? Bisa-bisanya kalau saya yang disalahkan terus, saya sudah ibaratnya sudah penuhi semua kewajiban kami, tapi justru dianggap itu tidak ada yang terpenuhi sama sekali kewajiban saya. Saya tidak bisa terima ini kalau begini. Ini bukan, apa namanya, kerjasama yang sehat kalau begini caranya. Ya, saya mengalah terus, saya mengalah, saya cari tahu bagaimana solusinya mahasiswa yang saya sudah daftarkan ini. Karena tanggung jawab admi, bukan pribadi nih. Ini rusak citra admi kalau tidak bisa saya selesaikan ini. Saya cari tahu sampai detik-detik terakhir, nggak bisa terhubungin. Tapi kan saya sudah ada link di kampus. Eh, BAK-nya sudah saya link, sudah ada linknya. Kemudian admin-admin lainnya. Sudah saya sampaikan, saya ambil sikap. Saya bilang, mohon maaf, untuk saat ini, detik ini, saya tidak bisa lanjutkan lagi kerjasama, Pak. Saya langsung cut hari ini, Pak. Saya langsung blokir semua.
saya keluarkan dari grup dan seterusnya. Kemudian mahasiswa saya cari tahu, saya cari langsung ke kampus. Akhirnya ternyata betul data yang saya sudah kirimkan ke narahubungnya tidak diteruskan ke bagian BAK-nya. Mbak panas Wah, rasanya. Udah tidak beres cara kerjanya, kemudian tidak profesional, tidak amanah, dan seterusnya. Sudah, ya kotorlah, sudah. Tapi karena saya bertanggung jawab untuk bagaimana mahasiswa ini terus bisa lanjut, terus jalan kuliahnya, saya cari tahu, saya telusuri langsung ke, bahkan sempat terhubung ke rektornya langsung ke rektor untuk mencarikan solusi bagaimana yang sudah terdaftar ini mahasiswa kami dari ATMI. Nah, akhirnya dapat solusi, diberikan akses khusus, jadi link grupnya untuk perkuliahan mereka. Ya, alhamdulillah saya lega karena sudah ada akses langsung. Saya bergabung juga, jadi eh, sudah merasa sedikit lega karena mahasiswa yang kami urus ini sudah terhubung langsung ke bagian BAK-nya dan admin lainnya. Tidak ada masalah yang lainnya. Jadi lanjut cerita, kemudian saya mencari tahu apakah kami masih bisa menindaklanjuti kerjasama admin dengan kampus ini. Terlalu banyak. Saya pikir ini kayaknya ya, saya meraba-raba. Kayaknya ada apa namanya? Mungkin ada pembicaraan khusus dengan narahubung dengan rektor ini karena dekat ke beliau. Jadi saya tunggu-tunggu, cuma jawabannya tunggu respon dari rektor. Tapi sampai berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan tidak ada respon, sudah. Saya ambil kesimpulan ini sudah tidak sehat lagi nih. Saya sudah tidak bisa tindak lanjuti kerja sama kalau seperti ini. Jadi akhirnya saya terus banyak-banyak berikhtiar, banyak berdoa, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Perjalanan waktu, tiba-tiba saya terhubung dengan anggota ATMI juga yang pernah kuliah di sana dan sekarang sudah di IOU. Nah, dari situlah kami mencari informasi dalam tentang IOU. Nah, alhamdulillah, atas izin Allah melalui jalur itu kami dipertemukan oleh IOU. Akhirnya sampailah terus saya terhubung dengan Ustadz Ahmad Gifar ini sampai detik ini terus komunikasi. Dan ya mudah-mudahan karena saya melihat apa yang sebelumnya dengan yang sekarang itu gimana ya, antara langit kayaknya dan bumi. Ya, mudah-mudahan ini terus bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya secara profesionalismenya dan tanggung jawab amanah yang kita sama-sama emban ini. Karena jujur Admi eh, pengen sekali ya, pengen sekali itu eh, terus memberikan manfaat besar kepada umat, memberikan manfaat besar kepada masyarakat luas. Dan bukan cuma satu sisi, ya dari pendidikan. Mudah-mudahan dengan sebab bersama dengan IOU ini, terus kami bisa memberikan manfaat solusi kepada masyarakat luas yang seperti kita sudah gambaran yang kita dengarkan tadi dari Ustaz Ahmad Gifar. Dan satu saya garis bawahi tadi bahwa bukan cuma kita memberikan manfaat solusi kepada masyarakat luas, tetapi lebih dari itu kita insya Allah tumbuh bersama. Nah, ini bahasa tumbuh nih dalam kajiannya kalau kita mau kaji Ustaz. Ustaz Sofyan, Ustaz Ahmad. Kalau bahasa tumbuh ini tidak main-main ini. Ya, sesuatu yang tumbuh artinya sudah betul-betul hidup. Nah, apa sih yang tidak apa yang kurang kalau sudah kita memiliki kehidupan itu? Ya, artinya kehidupan lahir batin, ya, tumbuh lahir batinnya yang kita inginkan di sini. Artinya kalau kita
sudah ada komitmen ke sana, maka apapun ya tantangannya, insya Allah kita bisa lalui, bisa kita lalui. Nah, admin ini belum ada apa-apanya, ya, belum ada apa-apanya. Kita ini baru apa ya, seumur jagonya belum belum ada apa-apanya. Tapi insya Allah kalau kita komitmen, kita istiqomah, ya, memberikan kebaikan, manfaat kepada masyarakat luas, maka Allah akan ganti lebih baik. Ya, Allah akan mendatangkan maslahat balasan yang jauh lebih besar, lebih baik dari apa yang kita upayakan dan apa yang kita perjuangkan. Ya, titik yang saya sampaikan bahwa Nabi mengingatkan kepada kita, ya, khairun nas wa anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kalau Nabi sudah memberikan garansi manusia terbaik dengan cara memberikan manfaat yang terbaik, memberikan maslahat kepada orang lain, maka kenapa tidak kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang terbaik? Dengan kuncinya adalah memberikan manfaat, apapun bentuknya. Tidak mesti harus besar, tetapi kita terus berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Itu sementara dulu, Ustaz. Baik, Lanjut, baik. Ustaz Sofian, kita sering-sering aja karena ini sudah waktunya sudah hampir di finish ini. Iya, 5 menit lagi Beberapa ya, lagi. Ustaz. Biar efektif waktunya. 5 menit lagi berarti ini udah selesai finish berarti. Zoom-nya. Batasi nggak? Ustaz Ahmad Gifar. Ustaz Ahmad, Saya ke dalam sepertinya pergi dulu, Ustaz. Karena Allah istri lagi hamil, jadi perlu ada yang menunggu seperti itu. Oh gitu, oh ya, iya, ya. iya. Baik, Ya, baik. sudah. Nggak apa-apa, kita mungkin cukupkan aja dulu sementara, Ustaz. Nanti Sebentar, kita insya Allah. lanjut lagi. Iya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah nanti. Teman-teman yang lain yang belum sempat ini sharing-sharing atau tanya jawab, ya siapkan mungkin episode berikutnya lah kira-kira gitu. Insya Allah ini Eh, batch one, ini Episode batch satu dulu. berikutnya. Ya. Insya Allah nanti kedepannya Insya Allah nanti kita adakan lagi. Kita satu pekan berapa kali. Kita, yang jelas ada apa namanya aktivitas lah di Zoom meeting minimal. Itu Insya Allah. Ini terima kasih banyak nih apa Ustadz Ahmad Gifar sudah memfasilitasi. Insya Allah. Itu Apaan, kapan, Ustaz? Apaan, Ustaz? kapan-kapan bisa ketemu di Lengsia. Insya Allah ya. Insya Allah. Siap. Insya Allah. Insya Allah nanti. Terima kasih banyak kepada para yang hadir nih, Masya Allah, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Ini waktu sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya, info-info selanjutnya mungkin nanti bisa membawa teman-temannya ataupun saudaranya untuk hadir di Zoom lebih ramai lagi Insya Allah. Alhamdulillah sudah hadir sekitar berapa total ya 11 berarti ya Insya Allah. Besok tambah lagi sedikit demi sedikit terus pelan-pelan. Nah, tidak ada yang instan Insya Allah kecuali mie instan. Siap. Harus sabar gitu, berjuang harus sabar. Gitu. Makanya jangan ngumpet terus Ustaz Ismail, APMI itu, gitu. Jangan tinggal di hutan terus, Ya, maksud saya oh ayo gitu, ada YouTube, ada TikTok gitu kan. ya, biasanya yang ngumpet itu Ustaz kalau belum ada yang pancing. Makanya Ustaz Sofnya sudah hebat ini, sudah Oh, berhasil memancing yang mancing ngumpet. apa saya tidak suka mancing gitu ya. Itu. Baik, Insya Allah nanti kita bersama-sama berjuang ya. Insya Allah bersama-sama. Itu Insya Allah. Oke, ya. Sama-sama, Jazakallah. lillahi ta'ala Insya Allah. Baik, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Yang lain silakan. Untuk ada waktu 1 menit lagi sebelum kita tutup. Yang jelas, APMI berjuang untuk bersama-sama, ya bersama-sama di sini, Insya Allah itu nanti kita akan apa namanya sampaikan lagi informasi selanjutnya. Bila perlu nanti APMI dipasang semua tuh apa logo supportnya itu dari berbagai perusahaan-perusahaan, yayasan semua pasang, Insya Allah. Itu logo OTW Insya Allah Ustaz. Logo OTW. Kalau Ustaz. Insya Allah. Ya. Baik. Eh, Gimana? terakhir sekali, Silakan. Ustaz. Ini eh, karena pertemuan perdana, kami juga mohon maaf
sudah menyampaikan ke pengurus lain, tapi karena kesibukan mereka, ya belum bisa bersama kita malam ini. Jadi mohon maaf, ini saya masih sendiri. Ya asalnya kalau komunitas ya bukan sendiri, tapi apalah kalau kita tidak bisa semuanya, cukup yang bisa mewakili, dan insya Allah saya berupaya semampu saya, semampu waktu dan tenaga saya, terus membersamai saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami di seluruh Indonesia. Eh, Makanya kami butuh dukungan, butuh support untuk kita sama-sama membesarkan ATMI, ya, karena kami tidak apa namanya tidak bisa berbuat banyak tanpa kita semua, karena saya yakini, saya sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan saya, dan tentunya kekurangan saya, kelemahan saya bisa dilengkapi oleh saudara-saudara kami, khususnya Ustadz Sofyan dan Ustadz Ahmad Gifar dan lain-lain yang tempat hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk bisa kita bertemu kembali di waktu-waktu mendatang. Jadi sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Sofyan dan Ustaz Ahmad Gifar, dan mohon maaf atas segala kekurangan ATMI yang ada saat ini dan mungkin yang lalu-lalu dan yang akan datang. Ya, insya Allah, insya Allah. Demikian barangkali Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Silakan mungkin ada lagi dari Ustaz Ahmad Gifar sebelum kita cukupkan. Ini sudah alarm ya? Sudah mati. Mungkin sudah, Ustaz. Udah ya. Ya, Baik, cukup ya. syukur semuanya ya. Ya. Mari kita akhiri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya insya Allah. Kita tunggu teman-teman insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.